sahabat No Limit Podcast, selamat datang kembali di No Limit Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Ibu Fitri Ciptosari. Selamat malam Ibu. Terima kasih Ren, selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya ini Bu? Oke, saya sapa dulu boleh? Oke, silakan. Selamat malam sahabat No Limit. Oke. Bagaimana kabarnya ini Bu? Baik, Ren apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Terima kasih loh Bu sudah bersedia hadir di podcast kita, podcast No Limit. Tentu. Oke. Bangga sekali saya bisa di sini. Oh, siap. Hari ini kita akan berbicara tentang prodi manajemen pemasaran internasional, salah satu prodi yang terbaru di kampus Politeknik Al-Bajo Komodus. Ya. Jadi sebelum kita membahas itu, mungkin Ibu Fitri bisa perkenalkan diri dulu, asalnya dari mana ke teman-teman No Limit Podcast. Oke, sahabat No Limit. Perkenalkan saya Fitri Ciptosari. Saat ini sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Selain itu juga mengajar di program studi ekowisata juga. Sudah bergabung di kampus Politeknik Al-Bajo Komodus itu 1,5 tahun ini. 1,5 tahun. Gitu, Oh, ya. oke, siap. Asalnya dari mana nih Bu? Asalnya kalau dilihat mukanya, Bukan orang Flores. kalau Nona Sabu cocok nggak? Nona Sabu ada. Nggak tahu Sabu jangan-jangan. Saya juga belum pernah ke sana loh. Oh gitu. Saya asli dari Semarang, Ran. Semarang. Iya. Oke. Dari Semarang ke Flores. Jauh sekali, Bu. Kenapa sampai dulunya memutuskan untuk ke sini begitu? Ya, oke. Jadi saya ini memang orangnya petualang sekali gitu. Oh, ya. Punya jiwa-jiwa petualang. Kalau dilihat di media sosial saya itu kadang saya di gunung, di laut. Gitu, kadang di pelosok-pelosok desa gitu. Traveling gitu ya. Ya, jadi saya ini memang asli Semarang. Sejak saya memutuskan kuliah S2. Ya. S2 itu karena saya pengen jadi dosen gitu. Oke. Di kampus saya saat itu tuh di Salatiga. Ya. Kampus Indonesia Mini di sana dikenal karena banyak dari latar belakang manapun tuh di kuliah di sana. Oke. Nah, dosen-dosen saya, teman-teman saya tuh banyak dari NTT, Ren. Oh, Jadi saya mulai terinfluence dengan keelokan, keunikan, keeksotisan NTT, apalagi saya backgroundnya pariwisata, makanya sangat ingin sekali penasaran gitu Oke. bergerilya atau berjalan-jalan berpetualang sampai ke NTT gitu. Oke, siap. Makanya takdir membawa saya. Oke, siap. Terus setelah mendengar cerita-cerita dari teman-temannya Ibu dari NTT begitu, saya penasaran ini mau ke NTT seperti apa sih NTT itu begitu ya. Oke. Iya. Sudah bergabung di Politeknik Al-Bajo apakah sejak awal berdiri kampus ini atau bagaimana? Saya bergabung sejak Agustus tahun 2020. Oh, oke. Di tengah-tengah situasi pandemi. Pandemi. Iya. Oke, Iya. siap. Oke, sekarang kita ke prodi manajemen pemasaran internasional ini, Bu. Kebetulan Ibu Fitri ini kaprodi dari manajemen pemasaran internasional. Nah, Ibu, manajemen pemasaran internasional itu seperti apa sih, Bu? Apa sampai kampus itu memilih ini kayaknya pasti punya peluang begitu. Kenapa kampus Politeknik ini memilih program ini di kampus kita begitu? Kira-kira bisa ceritakan sedikit manajemen pemasaran internasional itu seperti apa? Ya, jadi program studi manajemen pemasaran internasional itu didirikan oleh Politeknik Al-Bajo Komodus sebagai salah satu program studi yang melahirkan tenaga-tenaga ahli di bidang pemasaran. Karena ini memang sesuai dengan tuntutan industri. Ya, di industri yang sedang bertumbuh di tempat yang kita tinggali sekarang ini, di destinasi pariwisata super premium ini. Mbak. Banyak sekali kan bertumbuh industri baru, Betul. usaha-usaha baru, UMKM baru, dan itu dibutuhkan orang-orang dengan kapasitas pemasaran yang handal, bahkan yang berdaya saing global. Nah, ini penting kenapa nama MPI itu manajemen pemasaran internasional. Nah, internasional ini menerjemahkan bahwa kapasitas atau kompetensi pemasaran ini harus perlu berdaya saing global karena ini tuntutan atau tantangan di era sekarang. Ada tantangan
masyarakat ekonomi ASEAN, Ya, yang mana orang itu sekarang kompetisi mencari pekerjaan nggak hanya bersaing dengan teman sendiri, tetangga sendiri atau sebangsa sendiri, tetapi ya. juga berkompetisi dengan bangsa lain. Oke, Nah, yang oke. kedua, tuntutan era sekarang ini di mana masyarakat sudah menjadi digital society, Ya, masyarakat digital. digital. Semua Oke. orang sekarang digital. Ya, Usaha-usaha sekarang medianya sudah ke sana. Bagaimana pemasaran pun dia juga harus beradaptasi di ya. ini kemampuan bagaimana kita menggunakan Oh, kehidupan digital itu gitu untuk oke. menunjang kinerja. Ya. Jadi ini yang Dan kampus juga melihat peluang ini sangat bagus untuk di Labuan Bajo sendiri ya Bu. Apalagi di beberapa tahun-tahun terakhir ini event-event nasional dan internasional itu diadakan di Labuan Bajo dan kampus juga melihat peluang ini bahwa oh anak-anak generasi muda untuk lokal Labuan Bajo ini harus bisa untuk mempromosikan daerahnya sendiri begitu untuk dikenal oleh bukan hanya orang wisatawan domestik tapi wisatawan internasional juga begitu ya. Oke. Eh, Kalau kelebihan dan keunggulan dari MPI sendiri ini apa Ibu? oke. Sebelum saya jawab yang dulu itu, Oke. yang di depan saya ini kan mahasiswa MPI juga nih. Kalau boleh tahu kenapa memilih program studi MPI? Oke. Kalau saya memilih program studi MPI begitu, memang awal saya belum tahu kalau di sini ada program manajemen pemasaran internasional. Saya sendiri, teman-teman sahabat No Limit, karena saya melihat peluang ke depan sumber daya manusia di yang ketika tamat ya itu pasti membutuhkan seorang pemasar begitu dan sumber daya manusia untuk yang dicetak prodi manajemen pasar internasional ini dibutuhkan oleh semua kalangan industri begitu dan saya juga pengen begitu karena ada internasional di belakangnya itu Bu saya pengen Pengen go internasional. go internasional begitu pengen memperkenalkan tempat-tempat yang indah di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat atau di Flores secara umum begitu untuk bisa memperkenalkan ke orang-orang di luar negeri begitu untuk wisatawan mancanegara itu sih Bu. Oke, siap. Mantap Ren, pilihanmu Dan tepat. kalau saya juga pengen menjadi entrepreneur, gitu. Entrepreneur. Karena saya melihat bahwa saya cocok nih kalau di manajemen pemasaran internasional begitu. Sip, sip. Nah, kalau tadi Ren bertanya nih, apa sih kelebihannya program studi MPI gitu? Saya sebut MPI ya, MPI. Dibandingkan mungkin dengan program studi atau jurusan-jurusan kampus yang lain gitu. Jadi keunikan, saya senangnya bicara keunikan. Betul tadi yang di Ren sampaikan, salah satu yang pertama adalah kompetensi pemasaran ini sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Jadi program studi ini sangat dibutuhkan. Jelas gitu. Jadi lulusan program studi ini pasti dibutuhkan. Loh. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan yang lainnya adalah program studi ini cocok untuk teman-teman yang memiliki minat apapun deh. Saat ini mungkin di teman-teman di sana nih yang sedang rebahan atau yang sedang kongko minum kopi atau nongkrong sama teman-teman menyaksikan podcast ini yang lagi galau-galau mau milih jurusan apa ya, program studi apa ya, mau kuliah di mana ya, atau yang belum tahu punya passion di mana gitu, yang galau-galau di situ. Nah, program studi MPI pemasaran ini cocok untuk siapa aja, punya minat apa aja, punya passion apa aja, punya mimpi di mana aja. Follow your dream with MPI. Keren. Aja. Itu yang keunikan kedua ya. Yang jelas keunikan yang ketiga lagi, keunggulan program studi MPI ini ada di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Jadi teman-teman yang di Manggarai Barat dan sekitarnya ini nggak perlu jauh-jauh lagi kalau kuliah. Ada program studi keren, nggak jauh-jauh, jadi hemat biaya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain di Larantuka atau di Rote, Sabu, Kupang, jangan jauh-jauh kalau mau pengen lihat kemajuan Labuan Bajo. Sekolah aja di sini. Oke, menarik tadi Bu ya. Keunggulan dari MPI ini sendiri begitu. Jadi tenaga marketing ini sangat dibutuhkan oleh semua
industri dimanapun, terus bisa mencari mencari jati diri begitu, kita juga begitu. Jadi diri siap. Passion, follow your dream begitu. Oke. MPI ini sendiri kan punya tagline-nya begitu, Ibu. MPI no limit begitu. Oke. Kalau mungkin bisa jelaskan secara singkat begitu. No limit itu Oke. Siap. MPI no limit. No limit. Itu Ya. tagline dari Tagline dari MPI, MPI ya. begitu. Siap. Ini pertanyaan yang lucu karena yang menanyakan ini ke saya justru dialah yang melahirkan tagline itu no limit. no limit. Jadi teman-teman di salah satu mata kuliah yang dipelajari di program studi manajemen pemasaran internasional, salah satunya adalah belajar tentang branding. Nah, saat kita belajar di kelas branding ini, mahasiswa MPI belajar untuk bagaimana membangun value kan. Okay. Nah, dalam saat latihan saat itu teman-teman MPI ini coba kalau kita mau mempromosikan prodi MPI ini punya value apa yang perlu disampaikan. Lahirlah itu muncul gagasan dari salah satu mahasiswa kita Ren yang di depan ini. Ketika menerjemahkan value dari MPI, you say like no limit. Ya, dan saat itu saya mengomentari, wah that sounds great, right? Ya, karena saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena no limit itu benar-benar bisa memberikan spirit yang mengajak. Kalau kita membangun brand, siapapun itu yang membangun brand, dia harus meyakini sesuatu bahwa dia punya value gitu. Betul. Nah, ketika value itu disampaikan, harapannya justru itu bisa dibagi ke semua orang dan semua orang punya kemudian meyakini spirit yang sama. Jadi no limit itu sangat-sangat positif sekali ya untuk kita mengajak Prodi MP ini mengajak siapapun ya di era seperti sekarang ini untuk terus positif melihat masa depan gitu. Bahwa kalau saya teringat dengan satu tagline juga, satu quote dari pelari maraton kelas dunia namanya Eliud Kipchoge. Saya sangat kagum dengan beliau. Dia punya tagline no human is limited. Jadi when you say it the first time, I say okay, I really agree with this. It's really positive gitu. Jadi bahwa itu spirit bahwa kalau kita punya keterbatasan ya harus kita lampaui gitu. Potensi kita harus kita kembangkan untuk bisa melampaui diri kita sendiri. Dan kita bisa meraih hal-hal yang wonderful ke depannya. Ya itu spirit yang perlu kita share bagi ke siapapun gitu untuk punya spirit yang sama. Dan ini juga tagline yang saya ambil ini juga kemarin, memang ada juga yang nggak setuju begitu ya, ya betul. Tapi setelah dijelas begitu ini maksudnya ya, jadi kita pakai begitu dan cocok untuk MPI begitu ya. Kalau itu dari keunggulan dari tadi sudah tagline, dan kalau untuk prospek ke dari MPI ini sendiri nanti setelah mereka tamat begitu, prospek kedepannya itu bisa kerjanya itu kira-kira bisa menjadi apa saja begitu. Untuk program studi ini sebenarnya punya target gitu, bisa melahirkan lulusan-lulusan yang punya kemahiran di bidang pemasaran. Nah, kemahiran di bidang pemasaran itu sebenarnya apa? Itu dulu yang mau saya jelaskan. Di bidang pemasaran itu tenaga pemasar dia harus mahir komunikasi bisnis, selling skill gitu kan, bagaimana berbicara, bahkan bahasa English gitu. English itu juga salah satu kapasitas yang harus dikuasai. Selain komunikasi berbicara itu penting sekali untuk bisa riset pasar. Riset pasar itu sebenarnya hal yang sederhana, how you understand other people gitu. Karena bisnis itu bagaimana Anda memahami customer Anda. Problem mereka apa yang mereka mau raih gitu, bagaimana kamu menawarkan solusi itu kan itu skill penting ya, yang kemahiran yang harus dimiliki oleh tenaga pemasar. Selain itu skill tentang operating computer dan termasuk digital marketing itu sangat penting. Mungkin teman-teman kalau kita berbicara sederhana tentang digital marketing, bagaimana kita menggunakan hashtag untuk memobilisasi orang untuk supaya melihat sesuatu dan melihat keriuhan. Misalnya contoh nih, Alibaba pernah dia buat hashtag Singles Day.
Single day. sehingga dia bisa membuat peningkatan penjualan hanya hitung dalam jam. Karena apa? Oke. Semua orang yang jomblo sibuk berbelanja gitu. Oh, betul. Bagaimana hashtag itu bisa memobilisasi orang-orang itu untuk bisa membeli sesuatu atau berbelanja. Dan Oke. itu hal yang sederhana sebenarnya di digital marketing, bagaimana teman-teman di pasar mahir menggunakan segala tools-tools yang ada di media untuk bisa memasarkan sesuatu. Oh, oke. Nah, hal-hal teknis seperti itu yang harus dikuasai sehingga prospek kerjanya sangat positif Wah, ya, iya. maksudnya banyak dibutuhkan gitu. Betul. Pertama, ini tentang manajemen ya, Ya. manajemen bagaimana nggak hanya keterampilan pemasaran tapi juga manajerial itu manajemen bagaimana kita semua belajar memanage, nggak ada itu memanage orang-orang, Ya. memanage waktu, memanage Betul. biaya, jadi punya leadership. Ya. Harapannya lulusan kita itu adalah future leader yang bisa mengisi di posisi manager seperti manager sales and marketing department. Ya. Perusahaan mana yang nggak punya marketing department? Nggak ada, pasti Ya, ada. baik dari sisi operasional, manajerial pasti perlu. Nah, Ya. di situ adalah peluang untuk teman-teman MPI. Kalian belajar customer service, Ya. customer service officer itu sangat perlu. Kalian belajar brand, bisa menjadi brand developer, brand manager. Oke. Itu sangat dibutuhkan, apalagi pelajaran-pelajaran seperti desain komunikasi visual itu bisa membantu teman-teman untuk menjadi content creator, desain grafis. Oke. Skill komunikasi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bisa mengembangkan podcast seperti ini, ya kan? Oke, Yang siap. pengen jadi master of ceremony, MC ataupun moderator profesional bisa. Oh, apalagi jadi sebenarnya kemampuan pemasaran itu selain bekerja masuk Ya. ke dunia kerja seperti sales and marketing department, customer service, dan public relation, itu di semua kantor yang punya bidang-bidang itu dan membutuhkan itu, Oke, siap. proyeksi pekerjaan yang lain bisa dikembangkan oleh lulusan MPI ya itu tadi pekerjaan Oke. hal-hal yang berdasar dari talenta-talenta. Ya. Selama kita punya framework cara berpikir seorang pemasar seperti apa, semuanya punya nilai, semua bisa profitable Oke. gitu. Waduh. Kalau prospek kerjanya itu sangat bagus sekali ya, Ibu ya. Banyak sekali yang yang jadi kita akan bisa menjadi general sales, bukan seorang Sales and sales marketing kalau department. seorang sales sama marketer itu sama tidak? Sales and marketing berbeda. Ya kan, sales itu dia penjualan. Ya kan, jadi tujuannya adalah terjadi pembelian, penjualan, peningkatan, ada revenue. Oke. Kalau marketing dia berbeda. Jadi tidak hanya tujuannya memang ke peningkatan revenue, pendapatan ya, penghasilan. Tetapi di marketing itu dia ada tempat posisi strategi, bagaimana menyusun strategi gitu. Untuk bisa meningkatkan revenue misalnya daripada perusahaan itu sendiri. Betul. Oke. Jadi dia juga bagaimana mendistribusikan, oh ini media ini di mana, orang-orang yang harus di mana, apa yang harus dikerjakan. Ada Betul. biaya-biaya promosinya gitu. Itu kan Oke. makanya marketing itu dia lebih ke scope yang lebih luas, makanya perlu ada sisi manajerialnya. Bagaimana bisa memanage ada orang-orang nih, Oke. tugas dengan tugasnya masing-masing, kemudian ada saluran distribusi yang mau dipakai yang ada biaya-biayanya dan ada waktu, ukuran waktu. Bagaimana nih promosi dijalankan supaya target itu tercapai di waktu yang kesekian. Oke. Itu bedanya. Itu bedanya Ya, seorang marketing dan sales sama marketer. Yes. Oke, menarik sekali. Ya. Oke, kalau untuk tantangan ini ke depan Ibu, kan ini sekarang di era digitalisasi begitu. Tantangan untuk MPI sendiri ini kira-kira apa ke depan? Karena sekarang kan sudah banyak sekali ide-ide kreatif. Tadi Ibu sampaikan seorang marketer itu how you Understand people. understand the people to solve the problem begitu. Jadi di era-era sekarang itu banyak sekali ide-ide dari kami, dari anak-anak muda dan sahabat No Limit juga. Dan ketika nanti saya kira-kira tantangan ke depannya seperti apa Ibu? Apalagi ini banyak sekali sekarang itu punya ide kreatif yang begitu. Siap. Oke, tantangan untuk teman-teman nih ya, misalnya yang
kedepannya kalau ngomongin dunia pemasaran ini punya ide-ide gimana ngembangin ide gitu. Oke. Eh, Tantangannya adalah kalau kita mau misalnya Ren punya ide dan mau mengembangkan itu dalam bentuk bisnis gitu. Iya. Yang tantangan yang pertama adalah kan era digitalisasi. Era Iya. digitalisasi atau era disrupsi, orang yang sering banyak bicarakan itu membutuhkan satu hal, eranya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, Oh, sekarang oke, ini oke. banyak sekali ide-ide bisnis atau model bisnis baru yang tidak perlu harus punya segala sesuatunya, saya harus punya aset gitu. Oke. Saya harus punya ini, nggak harus gitu. Mungkin orang lain yang punya itu bisa kita ajak kolaborasi. Orang Iya. yang lain punya ini kita ajak kolaborasi. Oke. Nah, itu tantangannya bagaimana merubah frame cara pola lama yang sebenarnya kalau kita mau membangun bisnis harus punya semuanya, harus punya pabriknya, harus punya orangnya, Oke. harus punya mesinnya dan lain sebagainya. Oke, Nggak oke. harus seperti itu, tetapi ternyata era sekarang itu sudah era kolaborasi di mana Oke. kita kreativitas kita mengembangkan network itu jejaring untuk kolaborasi kita. Yang Oke. jelas kalau ada kolaborasi juga harus siap berkompetisi Siap, karena oke. bisnis itu adalah tentang kompetisi. Competition. You have great idea, orang lain juga bisa melahirkan great idea karena sekarang Betul. semuanya adalah berlomba-lomba pada ide-ide yang semakin baik gitu. Oke. Nah, yang paling penting justru itu kalau kamu belajar brand, kita semua belajar brand, paling penting adalah value. Value. Itu yang membedakan satu good idea dan satu good idea lain adalah bagaimana kita membuat pembeda, diferensiasi, membangun value kita sendiri. Itu sih daya kita berkreativitas, berinovasi dan berkolaborasi itu menjadi penting tantangan ke depan itu. Oke. Baik. Berarti tantangannya ke depan ini caranya untuk bisa mengatasi tantangan itu ya kita harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang begitu ya, Bu. Siap. Ketika kita punya ide, kita bisa menjual ide itu begitu. Dan Siap. itu bisa menjadi kan sebuah bisnis begitu ya. Iya. Oke, yes. siap. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah mau berbagi dengan sahabat No Limit Podcast begitu. Siap. Semoga teman-teman No Limit Podcast juga nanti bisa bergabung di Politeknik Elbajo Komodus dan mengambil program studi manajemen pemasaran internasional. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Ren. Oke, Terima sahabat No kasih. Limit Podcast, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.